Federica tidak masuk karena apa? Sakit. Satu orang aja ya? Iya. Oke. Sebelum kita mulai, tolong dicek terus kondisi kelasnya, apakah masih ada sampah, apakah sudah rapi. Cek dulu. Nah, kalau udah aman, maka kita mau mulai kegiatan hari ini. Sebelumnya kita akan buka dengan doa dulu. Siapa nak yang bertugas memimpin doa hari ini? Nicholas ya? Oke, silakan. Nicholas memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Oke, makasih Nicholas. Nah, semangat di hari ini ya. Semangat nggak? Ya, udah mau weekend ya, udah mau liburan. Jadi tetap semangat di hari Jumat ini. Kita akan memulai pembelajaran hari ini. Namun sebelumnya, Madam mau review dulu materi kita sebelumnya. Ada yang ingat nggak? Minggu lalu kita belajar tentang sistem peredaran darah. Yang pertama kita belajar bahwa jantung kita terbagi menjadi 4 bagian, yaitu bilik kanan dan bilik kiri, serta serambi kanan dan serambi kiri. Yang kedua kita juga belajar tentang pembuluh darah kita yang terbagi menjadi 3, yaitu ada arteri, fungsinya untuk membawa darah yang kaya akan oksigen. Ada vena yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida. Dan terakhir jaringan kapiler, yaitu tempat pertukaran gas dan nutrisi. Oke, terima kasih, beri tepuk tangan ya untuk Z ya. Nah, sebelumnya Madam akan kasih lihat dulu sebuah video. Kita putar dulu. No one knows exactly why it happens, but scientists think it begins with damage to the inner wall of an artery. It can start as early as childhood. It starts when things traveling in the blood, like cholesterol, fats, calcium, and waste products, collect in the damaged part of the artery wall. Setelah mengamati video tersebut, kira-kira apa dampaknya penyumbatan darah? Tadi kan kayak ada kesumbat kan? Nah, siapa yang mau coba dulu? Ya, persepsi awal, silakan. Dampak dari penyumbatan darah bisa terjadi stroke atau enggak serangan jantung. Bisa terjadi stroke atau serangan jantung. Oke. Nah, apa sih biasanya yang menjadikan ada sumbatan di pembuluh darah? Kalau dari video yang tadi, kira-kira penyebabnya apa? Ada yang mau coba? Samad, silakan. Jadi di pembuluh darahnya itu ada kolesterol yang mengganggu kan. Jadi tubuh itu mengirim sel darah putih. Jadi untuk kalian sudah tahu bahwa itu akan berdampak besar ya, bisa menyebabkan stroke seperti yang tadi Stanley bilang, bisa penyakit jantung dan sebagainya. Maka penting sekali bagi kita untuk menjaga kesehatan sistem peredaran darah kita ya, dengan cara mungkin pola makan, kemudian pola hidup ya, olahraga dan sebagainya. Nah, hari ini sebelum kita diskusi lebih lanjut, Madam akan membacakan tujuan pembelajaran kita, yaitu yang melalui diskusi kelompok nanti kalian akan melanjutkan proyek yang telah kalian buat sebelumnya, yaitu kalian ketika kita membahas tentang jantung kan sudah membuat model jantungnya. Nah, nanti kalian akan melanjutkan untuk membuat mekanisme peredaran darah dan penyelesaian LKPD berbasis masalah. Mari kita lihat dulu satu video lagi, kemudian kalian akan ditampilkan masalah ya, masalah yang akan didiskusikan di dalam kelompok. Namun kita lihat dulu cara kerja jantung secara umumnya. Kita punya banyak oksigen karena kita masuk saat Jeffrey menghirup udara. Jantung berdenyut, sebuah katot terbuka seperti gerbang, dan kita berpindah dari serambi kiri turun ke bilik kiri yang lebih lapang. Jantung berdenyut sekali lagi dan mendorong darah keluar. Kita keluar melalui aorta besar sepanjang 30 cm, dan kini kita resmi meninggalkan jantung melalui jalan tol arteri. Jangan khawatir, kita akan kembali sebentar lagi. Kita bergerak cepat ke seluruh tubuh mengangkut pasokan oksigen ke semua organ, otot, jaringan, dan sel. Kiriman oksigen untuk hati, ini tanda terimanya. Ada paket oksigen buat ginjal, ini dia. Terowongan kita semakin kecil saat kita keluar dari jalan tol arteri utama menuju jalan arteriola dan akhirnya memasuki sebuah pembuluh kapiler yang sempit seperti gang kecil. Masih ingat kan? Jadi nanti pada hari ini kalian akan mengerjakan LKPD ya, lembar kerja peserta didik, di mana ini ada satu masalah otentik ya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini tokohnya namanya Pak Geo, beliau berusia 52 tahun. Nah, kemudian Pak Geo ini mengunjungi polikardiologi, berarti kayak kardiologi berarti yang spesialis jantung ya, untuk mengecek kesehatan jantungnya. Jadi di sini Pak Geo itu memiliki keluhan
tangan dan kakinya itu sering terasa dingin tanpa sebab, ya. Kemudian dia juga menambahkan ada sering merasa kesemutan, terus tubuhnya mudah lelah, ya. Nah, nanti kalian juga akan bertindak sebagai dokter spesialis jantung. Maka nanti kalian akan membuat model sistem peredaran darah supaya kalian bisa menjelaskan kepada Pak Gio ini bagaimana sistem peredaran darah yang normal, dan apabila ada kelainan atau terganggu maka efeknya seperti apa, gitu ya. Madam mau nanya dong, dari video yang tadi kira-kira pembuluh darah apa saja yang terlibat dalam peredaran darah, sebelum kita membahas lebih lanjut dengan animasi yang akan Madam tunjukkan. Siapa yang mungkin boleh berkenan menjawab beberapa pembuluh darah yang terbesar dulu mungkin? Ya, jadi tadi ada yang terbesar, yang memompa dari jantung ke tubuh itu ada aorta. Lalu yang menerima itu ada vena cava. Kalau misalnya didapatkan masalah seperti ini, kira-kira pertanyaan apa yang akan kalian gali lebih lanjut? Ada yang mau coba? Ya, Summer. Kalau keluarga ada histori penyakit jantung. Pola hidup, terutama pola makan, Pak Gio. Apakah sedang mengonsumsi obat tertentu? Karena ada obat tertentu yang bisa menyebabkan hal tersebut. Kenapa tuh penyebabnya? Kenapa si Jeffrey itu tadi adrenalinnya dikeluarkan? Karena dia telat berangkat ya. Oh, telat bangun gitu ya. Jadi kayak agak kaget gitu ya. Pernah nggak ada yang mengalami pernah bangun pagi tiba-tiba udah jam 7 nih, aduh udah terlambat? Ada? Pernah? Pernah, hampir semua ya. Ya, jadi pertama kali lihat kagetnya tuh gimana perasaannya? Apa yang terjadi? Mendebarkan. Hah? Mendebarkan. Mendebar. Berarti debar-debarnya sama nggak dengan ketika kalian lagi lihat orang yang disuka nih, debar-debar juga nggak? Kayak gitu. Ya nggak? Paling ketawanya paling kencang mungkin kenapa? Enggak. Oh enggak. Di sini kita ada vena cava. Ya, vena cava itu ada dua. Kalau dari atas kita sebut vena cava superior, bawah inferior. Oke, dia bawa darah dari bagian bawah tubuh. Kalau inferior, kemudian vena cava atas, superior dari bagian atas dari jantung ya. Ya, kalau sistemik ini dia ngalir ke seluruh tubuh. Ini organ-organ dalam tubuh ya yang butuh semua oksigen. Nah, ini nanti baik dari kepala, bagian atas, bagian bawah dari jantung, kembali lagi ke jantung. Nah, sekarang kalian akan duduk berdasarkan kelompok. Madam mau cek ya, apakah kelompoknya sudah tepat. Ini kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2, silakan. Kelompok 3, 4, nah 5. Oke. Nah, di setiap kelompok sudah ada ketua masing-masing. Boleh angkat tangan ketuanya. Nah, kalian akan mendesain ya perencanaan produk kalian, yaitu kemarin kan sudah dibuat beberapa organnya kan, maksudnya organ jantungnya ya. Nah, nanti silakan diteruskan. Kalian akan melanjutkan pekerjaan. Kemudian nanti Madam akan mengecek keaktifan setiap anggota dalam kelompok, dan juga nanti kalian akan simulasikan ya bagaimana apakah model yang kalian buat itu bisa bekerja dengan baik. Oke, ini berarti kalian baru buat organnya ya, organ jantungnya. Silakan dikeluarkan bahan-bahannya, mungkin ada selangnya, kemudian bor ya untuk dilubangi ya. Oke, silakan nak. Nanti bornya di mana? Di dekat sini. Oke, silakan. Oke. Nanti kalau udah mau simulasi, panggil Madam ya. Madam mau cek apakah bisa bekerja ya. Udah dilubangin ya? Ini baru masuk ke sini lubangnya, ya kan? Ini nanti koneksi. Ini kan tadi dari manusia ya, masuk ke lubang sini. Berarti sini ada 2 lubang, sini ada 2 lubang ya. Serius? Coba tes. Udah simulasi ya.
masuk, belum keluar. Oke, udah keluar. Oke, udah keluar. Nanti arahnya udah bener ya. Oke, baik. Setelah Madam keliling ya melihat hasil pekerjaan kalian, jadi sudah banyak kelompok yang menguji hasil proyeknya atau modelnya. Nah, sekarang masuk ke tahap kita akan presentasinya. Kita harus tahu peredaran darah itu terbagi menjadi dua. Jadi yang dari jantung ke paru-paru ini disebut peredaran darah kecil. Sedangkan dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung lagi, itu disebut peredaran darah besar. Yang dirasakan oleh Pak Gio seperti tangannya dingin dan kakinya dingin itu lebih sering terjadi. Menurut saya presentasinya sudah sangat baik, seperti sudah menjelaskan tentang misalnya fungsi katup, darahnya kemana, habis itu kenapa kayak akan oksigen atau karbon dioksida kan. Habis itu untuk analisis kasusnya juga baik, sudah memberikan gejalanya dan juga beberapa mungkin penyebab dari penurunan sirkulasi darah itu yang menyebabkan gejala-gejala itu. Oke, baik. Terima kasih Beatrice dari kelompok pertama kita bersama. Jika bagian ini tertutup, saluran darah akan tersumbat dan darah yang seharusnya membuat tubuh kita hangat dan mendistribusikan energi ke tubuh kita akan tertutup juga jalurnya. Jadi hal ini menyebabkan Pak Gio merasa sering lelah dan merasa tubuhnya sering dingin dan kaki dan tangannya juga sering kram. Menurut kelompok kami gambarnya udah bagus sih, udah jelas ada ininya di mana itu di mana gitu. Terus penjelasannya juga bagus, yang pembuluh darah besar sama pembuluh darah kecil. Terus yang kasus Pak Geo-nya dia jelasin sampai kayak kolesterolnya ada di mana gitu. Jadi menurut kelompok kami jelas banget sih. Mungkin siapa yang ingin memberikan refleksi atas pembelajaran hari ini? Satu orang? Boleh? Siapa yang berkenan? Taufik, silakan. Jadi pada kali ini kita ada sedikit melakukan simulasi ya, bagaimana jantung itu bekerja. Menurut saya ini sangat menarik karena kita bisa melihat bagaimana darah mengalir dari seluruh tubuh ke jantung dan dari jantung ke seluruh tubuh. Kita juga bisa melihat apa yang terjadi jika darah tersebut tersumbat. Menurut saya ini dapat menggambarkan tentang jantung dengan baik. Jantung dan paru-paru walaupun terlihat hanya satu organ utama, tapi perannya sangat krusial. Oleh karena itu kita harus menjaga kesehatan jantung kita dengan cara pola makan yang baik, pola hidup yang baik. Maka sekarang saatnya untuk mengecek pemahaman kalian mengenai pembelajaran hari ini. Silakan mengerjakan soal ya yang sudah Madam upload di Teams selama 5 menit. Itu soal pilihan ganda, silakan dikerjakan sekarang ya. Silakan. Oke, nampaknya sudah selesai semua ya. Silakan disubmit bagi yang belum. Madam cek di sini sudah rata-rata selesai. Oke, kalau sudah selesai, maka perhatikan untuk materi selanjutnya untuk pertemuan kita yang akan datang. Kita akan belajar tentang golongan darah pada manusia ya. Jadi nanti kita akan ada aktivitas menggunakan beberapa media interaktif. Ada yang mau ditanyakan untuk hari ini, kegiatan hari ini? Sudah jelas semuanya? Udah ya, oke, kalau sudah, maka kita akan tutup kegiatan hari ini dengan doa penutup. Ya, siapa yang memimpin doa penutup pada hari ini? Nicholas, oke, silakan Nicholas. Semuanya. Kita bersatu berdoa. Amin. Oke, baik, terima kasih untuk partisipasi dan hasil kerja keras kalian ya pada hari ini. Madam sangat mengapresiasi sekali kalian sudah berhasil membuat model sistem peredaran darah dengan baik dan menyajikannya di depan teman-teman dengan kasus yang sudah kalian pecahkan ya. Maka untuk kegiatan hari ini sudah selesai. Nah, kalian silakan untuk istirahat. Kita akan tutup ya dengan salam. Silakan ketua kelas. Greetings.